Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada adik-adik semuanya yang ada di rumah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekarang kita semuanya bisa belajar kembali walaupun melalui media online. Untuk pelajaran hari ini kita semuanya akan belajar bab 11, yaitu menganalisis dan mengevaluasi perilaku bekerja keras dan tanggung jawab. Apa sih yang dimaksud dengan bekerja keras dan juga tanggung jawab? Yang dimaksud dengan bekerja keras yaitu adalah berusaha atau berjuang dengan keras atau bersungguh-sungguh dalam mengerjakan sesuatu untuk mencapai suatu tujuan. Jadi ketika adik-adik semuanya belajar dengan sungguh-sungguh, dengan benar-benar ketika belajar, artinya ketika itu adik-adik telah melaksanakan pekerjaan yang disebut dengan bekerja keras. Ketika seorang tua dia itu berusaha mencari nafkah, dia bekerja dengan sungguh-sungguh di kerjaannya, entah itu di pabrik, di kantor atau dimanapun, maka ketika itu orang tua kita sedang berusaha untuk mencapai suatu tujuan dengan hasil yang baik dengan usaha tersebut. Ketika seorang pelajar dia itu belajar dengan sungguh-sungguh dari rumah berangkat ke sekolah. Di sekolah pun bukan hanya duduk manis, bukan hanya dia itu melakukan aktivitas di sekolah, tapi benar-benar memperhatikan, benar-benar mengerjakan tugas-tugas. Maka artinya ketika itu seorang siswa-siswi, ada dia semuanya telah melaksanakan bekerja keras. Adapun bekerja keras menurut agama Islam ialah bekerja dengan sungguh-sungguh untuk mencapai tujuan atau prestasi, kemudian disertai dengan doa dan berusaha kepada Allah Subhanahu wa taala, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang pelajar, adik-adik semuanya dari rumah ke sekolah, belajar bismillahirrahmanirrahim, niat kepada Allah untuk belajar di sekolah, mengerjakan tugas-tugas, mengerjakan belajar dengan sungguh-sungguh, terus meminta juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi Bapak sudah mengajarkan kepada adik semuanya ketika waktu istirahat memohon kepada Allah dengan sholat duhanya, ketika di rumah juga sama. Artinya ketika adik-adik semuanya belajar disertai memohon kepada Allah, berdoa kepada Allah, ya Allah ya Rabb, mudah-mudahan pelajaran pada hari ini saya mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan juga dimudahkan waktu belajarnya. Terus diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala setelah selesai atau setelah pulang. Ya Allah ya Rabb, pada hari ini juga telah selesai ya Allah pembelajaran. Mudah-mudahan apa yang tadi saya lakukan ya Allah, saya pelajari ya Allah, diberikan kemanfaatan. Maka insya Allah Allah akan memberikan apa yang kita inginkan. Apa sih yang menyebabkan kita semuanya untuk bekerja keras? Maka kata Allah Subhanahu wa taala sebagaimana firman-Nya dalam surat At-Taubah ayat 105, Bismillahirrahmanirrahim, wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wa satarudduna ila 'alimil ghaibi wasyahadati fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Kata Allah, bekerjalah kamu maka Allah dan Rasulnya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui apa yang gaib dan yang nyata, lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Bekerjalah kalian semuanya, kamu semuanya, maka Allah dan Rasulnya dan orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu. Ketika kita semuanya belajar dengan sungguh-sungguh, ketika seorang pelajar, ketika seorang orang tua kita benar-benar mencari nafkah, bekerja dimanapun dia berada, maka sungguh Allah Subhanahu wa taala akan melihat itu semuanya, apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan, apa yang kita pelajari. Maka kata Allah, wasyahadati fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Maka saksikanlah. Maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan apa saja yang kita telah lakukan, yang kita telah pelajari, yang telah kita semuanya kerjakan.
artinya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan apa yang telah kita lakukan tersebut. Dan ada semuanya juga bisa melihat dalil apa yang telah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sabdakan di slide yang Bapak bagikan ini. Yang selanjutnya, bagaimana cara-cara supaya kita semuanya bisa bekerja dengan baik atau bisa bekerja keras? Yang pertama adalah tanamkan keimanan yang kuat agar tidak mudah tergoda oleh bisikan setan saat mengerjakan sesuatu pekerjaan. Yang pertama adalah tanamkan keimanan yang baik, yang benar-benar kuat. Ketika seorang pelajar waktunya belajar pasti akan terasa malas. Waktunya belajar pagi-pagi, apalagi ada adik misalkan habis begadang atau bangunnya kesiangan, pengennya tidur terus. Tapi yakinkan dalam hati, ketika belajar di sekolah atau di rumah, waktunya ada tugas, pengennya sih tidak mau mengerjakan, maka yakini dalam hati dengan kuat. Itu adalah bisikan-bisikan setan yang ketika kita bermalas-malasan, kita tidak mau mengerjakan tugas, kita semuanya tidak mau melaksanakan PR atau yang lainnya, itu adalah bisikan-bisikan setan yang dibisikkan kepada kita semuanya. Yang kedua adalah menanamkan kesabaran yang kuat agar tidak tergesa-gesa, karena setiap pekerjaan yang harus dikerjakan harus dengan tekun dan teliti agar memperoleh hasil yang baik. Harus dengan kesabaran yang kuat juga ketika kita belajar di sekolah atau belajar di rumah, ya harus berikan kesabaran, ya apalagi sekarang kelas 12 banyak tugas-tugas dari gurunya, entah itu portofolio atau penugasan, harus sabar. Ya, orang itu ketika dia sabar, ya apa saja yang dia lakukan, dia mau melaksanakannya dan juga dengan teliti, jangan tergesa-gesa, akan mendapatkan nilai yang baik, akan mendapatkan hasil yang sempurna. Yang selanjutnya itu adalah caranya yakin dalam hati bahwa pekerjaan yang baik sesuai ajaran Islam termasuk ibadah, sehingga dapat bersungguh-sungguh dan separuh hati dalam bekerja. Yakinilah apa yang kita lakukan itulah merupakan ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kata Rasulullah SAW dalam kitab Lubabul Hadisnya, Rasulullah SAW bersabda, "Man salaka thariqan ilal ilmi sahalallahu thariqan ilal jannah." Siapa hambanya Allah yang ketika dia berjalan menuju tempat ilmu, dia belajar menuju ke sekolahan, dia belajar memulai menorehkan tangannya dengan tintanya, dengan pulpennya, maka kata Allah, "Sahalallahu thariqan ilal jannah." Maka Allah akan membimbing baginya ke dalam jalan surganya Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Di samping dia akan mendapatkan pekerjaan yang sempurna, di samping dia akan mendapatkan apa yang dia cita-citakan, maka Allah Subhanahu wa taala sungguh kepada hamba-hamba Allah yang belajar, kepada hamba-hamba Allah yang dia itu mau berusaha, maka akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala, bahkan dibimbing sendiri sama Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, apa sih hikmah daripada bekerja keras? Hikmah hambanya Allah yang senantiasa bekerja keras itu adalah yang pertama, mengembangkan bakat, minat, kemampuan diri atau hal yang lain. Ketika ada semuanya belajar dengan baik, bekerja dengan baik secara tidak langsung, maka ketika itu adik-adik semuanya telah mengembangkan bakatnya, minatnya, kemampuannya untuk mencapai suatu tujuan, kesuksesan adik-adik semuanya. Maka sungguh dalam diri kita semua itu pasti ada kekurangan, ada kelebihan. Ada adik-adik semuanya yang ketika belajar agama ada yang suka, ada yang tidak. Ada adik-adik yang ketika belajar itu senangnya biologi atau pelajaran IPS atau yang lainnya. Maka ketika secara tidak langsung ketika adik-adik semuanya itu belajar dengan baik, ketika adik-adik semuanya itu bekerja dengan keras, maka mengembangkan bakat minatnya adik-adik semuanya. Yang selanjutnya yaitu adalah membentuk diri yang disiplin dan bertanggung jawab. Ketika adik-adik semuanya itu bekerja dengan keras, maka adik-adik semuanya itu membentuk diri yang disiplin dan bertanggung jawab. Yang selanjutnya yaitu adalah meningkatkan taraf hidup. Ketika adik-adik semuanya itu bekerja dengan keras, maka adik-adik semuanya itu akan meningkatkan taraf hidupnya.
yang tadinya itu adalah menjadi hamba Allah yang biasa-biasa saja, maka adik-adik semuanya secara tidak langsung akan mengangkatkan derajat hidupnya dengan baik. Selanjutnya yaitu adalah apa sih yang disebut dengan tanggung jawab? Tanggung jawab adalah bagian daripada ajaran agama Islam yang disebut dengan mas'uliyah. Tanggung jawab yaitu artinya bahwa setiap manusia apapun statusnya, pertama harus bertanya kepada dirinya sendiri apa yang mendorong dalam berperilaku, bertutur kata, dan merencanakan sesuatu. Apakah perilaku itu berdasarkan akal sehat dan ketakwaan, atau malah dipicu oleh pemujaan diri, hawa nafsu, dan ambisi pribadi? Jika manusia dapat menenteramkan hati nuraninya, maka dia pasti bisa bertanggung jawab kepada yang lain. Itu adalah makna daripada tanggung jawab. Intinya itu adalah bahwa ketika kita melaksanakan sesuatu, apapun itu pekerjaannya, maka kita harus bisa mempertanggungjawabi apa yang kita lakukan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ulan." Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati semuanya itu akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah juga berfirman, kullu nafsin bima kasabat rohina. Tiap-tiap bertanggung jawab atas segala yang telah diperbuatnya. Jadi intinya bahwasanya setiap kita semuanya itu akan diminta pertanggungjawaban Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kata Rasulullah, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kita itu adalah pemimpin dan dia akan diminta pertanggungjawaban apa yang telah dia pimpinnya. Lantas bagaimana supaya kita semuanya bisa menjadi hamba Allah yang senantiasa bertanggung jawab? Yang pertama yaitu adalah mengerjakan sesuatu dengan sebaik-baiknya. Maka laksanakanlah, kerjakanlah apa yang kita akan lakukan itu dengan sebaik-baiknya. Ketika seorang pelajar, maka jadilah pelajar yang baik. Jadilah pelajar yang benar-benar dia mau belajar, mau melaksanakan tugas. Karena ketika seorang pelajar dia mau melaksanakan tugas, mau belajar dengan baik, maka akan mendapatkan hasil yang baik juga. Tetapi sebaliknya ketika seorang pelajar tidak mau belajar, maunya malas-malasan, tidak mau mengerjakan tugas, maka dia juga tidak akan mendapatkan hasil yang baik. Artinya dia termasuk hamba Allah yang tidak bertanggung jawab ketika menjadi seorang pelajar. Yang selanjutnya selalu berpikir terlebih dahulu sebelum bertindak. Ketika kita semuanya akan melakukan sesuatu, maka kita harus merenung sejenak, berpikir apa yang kita lakukan itu ada manfaatnya atau tidak. Atau jangan-jangan ketika kita melaksanakan sesuatu itu banyak mudorotnya, banyak hal-hal yang negatifnya. Yang selanjutnya itulah memberikan solusi yang berdampak positif dalam memecahkan masalah. Ketika ada masalah, ketika kita ada suatu problematika hidup, atau ketika seorang peserta didik mempunyai permasalahan, entah itu dengan gurunya, entah itu dengan temannya, atau dengan orang tuanya, maka ketika kita memecahkan masalah tersebut, kira-kira apa nih solusinya? Ketika kita mengerjakan ini, melakukan ini, apa dampak kepada kita? Hal yang baik atau hal yang negatif? Jadi kita harus bisa mencari solusi yang terbaik. Yang selanjutnya yaitu adalah caranya berdoa dan berusaha agar semua tanggung jawab yang dipikul dapat membuahkan hasil yang baik. Jangan lupa juga ketika kita semuanya bekerja keras dan juga kita supaya menjadi hamba yang bertanggung jawab, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sungguh apa yang kita lakukan, apa yang kita laksanakan tidak jauh daripada atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir yaitu adalah lebih bijaksana dalam mengambil keputusan. Maka jadilah hamba Allah yang arif, jadilah hamba Allah yang bijaksana
apa saja yang kita akan lakukan atau yang telah kita lakukan itu harus direnungi, harus disertai dengan hati yang bijaksana. Lalu yang terakhir itu adalah hikmah daripada hamba Allah yang senantiasa bertanggung jawab. Yang pertama adalah manusia yang bertanggung jawab akan lebih dipercaya. Insya Allah ketika seseorang dia itu bertanggung jawab, maka dia akan lebih dipercaya oleh orang lain. Ketika seseorang itu diberikan amanah, ya, atau diberikan sama orang tua, "Dek, ini kamu uang ini buat bayaran," maka ketika dibayarkan, otomatis orang tua akan memang percaya kepada adik-adik semuanya. Atau ketika adik-adik semuanya di sekolah, adik-adik semuanya tidak bolos, maka secara tidak langsung adik-adik menjadi hamba Allah yang dipercaya sama orang tuanya, tidak harus diawasi, tidak harus diantar sampai gerbang. Dan ketika adik-adik semuanya disuruh mengerjakan tugas, mengerjakan PR, adik-adik itu mengerjakan sendiri, tidak nyontek, maka adik-adik juga akan dipercaya sama gurunya. Karena insya Allah guru semuanya tahu kemampuan adik-adik, orang tua adik-adik juga tahu bagaimana sifat, sikap pada adik semuanya. Ketika kita semuanya itu benar-benar bertanggung jawab, maka yakin pasti akan dipercayai sama semua orang. Yang selanjutnya itu adalah sikap bertanggung jawab yang diterapkan akan mendorong tercapai kesuksesan. Yakinilah setiap hamba Allah yang dia itu bertanggung jawab apa yang dia lakukan, yang dia laksanakan, itu akan mendorong tercapainya suatu kesuksesan. Ketika ada semuanya bertanggung jawab sebagai seorang pelajar, maka kesuksesan adik-adik, cita-cita adik-adik akan semakin dekat, adik-adik semuanya meraihnya. Yang terakhir, manusia akan lebih kuat dan tegar menghadapi permasalahan yang harus diselesaikan. Orang yang bertanggung jawab maka dia itu tidak lari dari masalah. Orang yang bertanggung jawab dia tidak lari daripada apa yang menimpa dirinya. Dia akan selalu tegar, dia akan selalu menghadapinya dengan baik, dengan tenang, apapun permasalahan tersebut. Mudah-mudahan pembelajaran pada hari ini ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.